Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di seri video kedua tentang MedPen atau metode penelitian. Kemarin kita sudah membahas dan membulatkan tekad untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir kita secara on time. Hari ini kita akan move on bagaimana cara memilih tema dan juga judul dari skripsi beserta aturannya. Itu yang paling penting ya, supaya nanti kita bisa sesuai jalurnya. Yuk kita bahas. Kita akan mulai tema apa saja sih yang paling banyak diambil oleh teman-teman di Institut Asia. Ada sistem informasi, ada jaringan, yang pastinya adalah sistem cerdas. Itu juga lumayan banyak sekali yang diambil oleh teman-teman kakak kelas kalian. Dan juga masih ada banyak tema yang lain. Cuman 3 tema ini cukup banyak diambil. Nah, untuk sistem informasi ini beberapa judul yang teman-teman sudah ambil. Jadi ada yang sistem informasi sekolah, ada yang sistem informasi akademik atau SIAKAD. Kemudian ada juga ngambil di instansi pemerintah seperti BPBD, yaitu tentang kebencanaan. Kemudian ada sistem informasi kelurahan. Selain 4 itu juga masih banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya paparkan. Nah, syaratnya untuk sistem informasi adalah memiliki objek, yaitu objek instansi pemerintah atau sekolah misalnya. Nah, jika tidak keduanya gimana Bu? Jika tidak keduanya, maka teman-teman harus mendiskusikan kembali dengan dosen pembimbing, bahkan biasanya harus menghadap ke program studi untuk diskusi apakah masih boleh. Nah, nanti dari program studi akan melihat rencana penelitian teman-teman, kemudian kebermanfaatannya seperti apa. Nah, kalau dari program studi nanti sudah menyetujui, maka boleh dilanjutkan, karena memang Institut Asia benar-benar pengen memastikan bahwa apakah memang benar nanti sistemnya akan dipakai, seperti itu. Nah, ada sedikit saran untuk teman-teman yang mengambil sistem informasi, jangan hanya proses CRUD atau create, read, update, delete. Jangan cuman informasinya disimpan, diinput, disimpan, kemudian di delete misalnya, hanya itu aja prosesnya. Jadi tambahkan hal yang menarik. Sistem itu harus lebih pintar. Misalnya tambahin laporannya dibentuk seperti apa, kemudian ada statistiknya, misalnya ada notifnya, kemudian ada catnya. Contoh misalnya sistem informasi di Kelurahan XYZ misalnya. Jadi sistem informasi tersebut jangan cuman misalnya pencatatan aktivitas kelahiran, kematian, kemudian orang pindah, kemudian apalagi KTP, KK, tetapi sistem itu tambahkan sistem cetak otomatis misalnya. Jadi dokumen itu ketika dicetak PDF dia akan jadi rapi, kemudian di bawahnya langsung ada nama lurahnya misalnya, seperti itu dalam bentuk sebuah template gitu. Itu kan lebih bagus. Kemudian misalnya tambahkan sistem statistik secara pintar. Contoh misal, oh ternyata RW 9, RT 11 itu paling banyak orang yang pindah datang misalnya, seperti itu dari datanya. Nah, berarti kan kita bisa lebih banyak pengawasan misalnya kelurahan. Oh, ternyata misalnya RW 9 RT 5 ternyata paling banyak pengangguran. Nah, misalnya diadakan menjadi fokus pelatihan, misalnya kalau ada misalnya kampus-kampus yang akan melakukan pengabdian, biasanya kan juga banyak sekali ya teman-teman. Kemudian misalnya, oh ternyata RT 9 RW 4 banyak sekali penyewaan rumah, kemudian kontrakan, kos-kosan, maka perlu ada pendataan dan pengawasan lebih misalnya. Jadi sistem informasi itu jangan hanya CRUD aja teman-teman, tapi sistem informasinya bisa memberikan impact yang jauh lebih besar, seperti itu. Selanjutnya adalah tema tentang data mining. Masih ingat ya, data mining itu memiliki 5 peran. Yang pertama adalah estimasi, kemudian forecasting, klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi. Kemudian yang terakhir masuk juga text mining. Nah, saran ketika teman-teman mengambil data mining adalah teman-teman boleh mengambil dataset di BPS atau Badan Statistik Nasional atau daerah. Bisa juga teman-teman ngambil di dataset publik seperti uji untuk machine learning gitu ya. Tapi ini juga bisa dipakai data mining. Jadi di sana sangat komplit. Ada yang
bahkan diklasifikasikan data untuk clustering, klasifikasi, asosiasi seperti apa, teman-teman bisa lihat di sana. Ini adalah istilahnya rumahnya orang data mining gitu ya. Ini adalah rumah data mining seluruh data scientist di dunia. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada berupa data, ada berupa datanya berupa gambar, banyak sekali. Nah, teman-teman bisa akses di sana. Kemudian teman-teman jangan lupa juga paket komplit ya. Kalau misalnya data mining jangan cuman misalnya pakai klasifikasi, pakai clustering tetapi tidak dievaluasi. Jadi pasti harus paket komplit evaluasinya seperti apa sehingga semuanya dikerjakan secara komprehensif. Kemudian lihat datasetnya. Nah, ini biasanya teman-teman itu pokoknya data mining datanya banyak, nggak tahu seperti apa, saya bawa aja ini Bu, pokoknya saya mau data mining, ya nggak bisa teman-teman. Ini datanya pokoknya saya mau klasifikasi Bu, ternyata ketika saya cek, oh datanya ini nggak ada outputnya, nggak ada targetnya, ya nggak bisa tipe data yang seperti ini dibuat klasifikasi. Jadi ada aturannya teman-teman, jadi ada bagaimana peran data mining itu teman-teman bisa analisis dulu, kemudian dataset cocok sama yang mana seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah misalnya saya mau ngolah data Bu, tapi data saya cuma 20, cuma 30, teman-teman. Data mining adalah penambangan data. Namanya penambangan, datanya harus banyak seperti itu. Kalau kemarin aturan lama sih sekitar 100 atau 50 kalau nggak salah. Nanti kita bahas di kelas ya, saya sedikit lupa. Nah, jadi kalau misalnya datanya cuma 20, 10 ya nggak bisa teman-teman di data mining seperti itu. Untuk teman-teman yang mengambil data mining. Dan juga masih ada banyak sekali tema tentang AI dan tema-tema yang lain. Contohnya misalnya sistem pakar, SPK, FASI, PCD, kemudian text mining. Oh ya, text mining sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari sistem pakar. Syaratnya seperti apa? Jangan ngambil sistem pakar tentang penyakit gigi Y karena sangat banyak sekali sampai bosen gitu ya. Nah, ya teman-teman bisa pengembangan gitu ya. Kalau misalnya sistem pakar, teman-teman bisa tanya Bu Rina, Pak Nurkolis, Bu Lilis, kemudian ada Pak Jainal, kemudian beberapa lagi ya, saya lupa. Nah, bisa tanya-tanya beliau untuk pengembangan. Contohnya misalnya eh, contoh pengembangannya pemeliharaan hamster kemarin yang sudah diambil oleh kakak kelas teman-teman. Jadi misalnya ada hamster, kemudian ada beberapa perlakuan terhadap lingkungannya seperti apa, kemudian ada hipotesisnya, kemudian diuji, nanti kemudian dijadikan sistem pakar. Nah, itu cukup cantik tuh, keren tuh. Nah, satu lagi teman-teman, jadi kalau misalnya ngambil sistem pakar, pastikan keahlian dari pakar dari teman-teman karena itu pasti nanti akan ditanyakan di ujian gitu ya. Itu pasti. Nah, ditanyakan di ujian kira-kira nanti teman-teman pastikan pakarnya keahliannya apakah ada sertifikasinya atau mungkin kerjanya sudah cukup lama atau seperti apa. Itu harus dipastikan secara keseluruhan. Next, untuk saran jika ambil SPK, pastikan minimal atributnya adalah 5 gitu ya. Setahu saya itu masih berlaku gitu ya. Kemudian pemilihan atributnya jangan sembarangan. Biasanya mahasiswa kebiasaan nih, pokoknya syaratnya 5 ya udah, pokoknya atributnya pokoknya ada 5 dan kadang-kadang ngarang sendiri gitu ya buat sistemnya. Teman-teman harus diskusi dengan objek teman-teman yang ambil gitu ya, kira-kira kalau misalnya untuk SPK beasiswa, nah kalau di sana itu syaratnya seperti apa Pak, nah itu yang dimasukkan teman-teman. Jadi jangan menurut teman-teman, jadi harus by case studinya yang di sana seperti apa. Nah teman-teman, nah kalau SPK teman-teman bisa tanya Bu Titan atau Pak Lukman misalnya seperti itu. Salah duanya gitu. Next, untuk yang ambil FASI, pastikan teman-teman mempelajari FASI rule-nya gitu ya. Kemudian bagaimana cara memilih kurva, kemudian bagaimana memilih FASI inferensinya, apa mau pakai Mamdani, Sugeno, Sukamoto, dan yang lainnya. Jadi teman-teman harus memastikan case-nya ini cocok sama mana, Mamdani, Sugeno, atau Sukamoto. Nah teman-teman kalau FASI bisa misalnya ke Pak Lukman boleh, Pak Riza gitu ya, dan masih. Next, bagi teman-teman yang ambil PCD atau Citra,
datasetnya harus ada, kemudian pastikan tujuan penelitian Anda, pelajari metode yang cocok. Nah, ini pengalaman semester lalu ujian misalnya ada yang ngambil tentang absensi gitu ya, untuk menggunakan wajah gitu ya, pendeteksi absensi dengan wajah. Nah, wajah bisa dideteksi siapa ini siapa gitu, tetapi kelemahannya masih belum ter-record datanya. Nah, terus mau apa kalau cuman deteksi wajah? Nah, ini bisa teman-teman kembangkan gitu ya. Sekali lagi, minggu lalu saya bilang bahwa teman-teman melakukan sebuah penelitian itu tidak harus sama persis dari teman-teman sebelumnya, atau misalnya benar-benar baru ya, enggak juga. Teman-teman bisa mengembangkan dari skripsi yang memiliki kelemahan, kemudian dikembangkan seperti itu. Nah, kalau PCD bisa ke Pak Nurkolis juga bisa, Bu Swastika juga bisa, seperti itu. Next, untuk text mining harus ada datasetnya pasti ya teman-teman. Kemudian pastikan teman-teman tahu proses dari text mining, caranya tokenisasi, stopword, removal, kemudian stemming, filtering, n-gram, dan yang lainnya. Itu harus dipastikan. Teman-teman bisa beliau ahlinya misalnya Pak Broto boleh, kemudian saya juga boleh, tapi saya tetap ya masih berguru juga. Next, untuk jaringan teman-teman bisa ngambil tema misalnya load balancer, kemudian sistem keamanan, firewall. Nah, saran jika ambil jaringan teman-teman harus ada objek jaringan atau studi kasusnya sehingga lebih mudah untuk implementasi dan evaluasinya. Nah, teman-teman untuk detailnya mungkin bisa menanyakan ke Ibu Francisca, kemudian Pak Warna. Next, ke aturannya ya teman-teman. Jadi aturan penulisan judul yang baik. Jangan ada singkatan. Judul singkat dan padat tetap wajib memuat penelitian kita. Baiknya memuat 8-12 kata atau maksimal 3 baris. Untuk detailnya bisa lihat di panduan Institut Asia. Untuk judul, sebaiknya ada metode yang digunakan, ada tujuan dan objeknya jika ada. Contohnya adalah penerapan algoritma ASTAR untuk pencarian tempat wisata terdekat di Gunung Kidul Yogyakarta misalnya. Nah, itu kan ada metodenya, pakai algoritma, tujuan penelitiannya untuk pencarian tempat wisata terdekat, kemudian objeknya di Gunung Kidul Yogyakarta misalnya. Kemudian contoh yang kedua, prediksi mahasiswa drop out dengan menggunakan algoritma C45 di Universitas XYZ misalnya. Kemudian pengembangan sistem informasi rumah sakit di Rumah Sakit Sukasembuh misalnya. Kemudian sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Nah, jelas singkat padat seperti itu teman-teman. Ada metodenya apa, tujuannya apa, kemudian ada objeknya apa. Kalau misalnya memang ada objeknya ya. Catatan seri terakhir, yang pertama, jika teman-teman berangkat dari tema dan bidang TI, misalnya pokoknya saya mau data mining deh Bu, nah coba cari contoh penelitian dan paper terkait. Kemudian kalau yang kedua berangkat dari objek, ya teman-teman harus analisis dulu data dari objek, masalahnya apa, mau buat seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk seri MedPen pertemuan kedua. Nah, untuk dosen-dosen siapa saja mungkin lebih banyak lagi ya teman-teman. Hanya saja mungkin tadi ada yang belum disebutkan dari saya. Silakan berkonsultasi dengan beliau-beliau ahlinya gitu ya. Semangat untuk mengerjakan tugas akhir kita, skripsi on time gitu ya. Kita pasti bisa. Yes, akhirnya selesai juga ya Bu hari ini. Nah, untuk the next video kita akan bahas tentang latar belakang masalah penelitian. Sampai jumpa di minggu depan. Sehat selalu.